Bayangkan, sebuah negara kecil yang selama puluhan tahun dianggap sebagai simbol kesempurnaan di Asia Tenggara. Sebuah negeri dengan infrastruktur kelas dunia, ekonomi super stabil, sistem pemerintahan yang rapi, efisien, dan tertata dengan begitu baik, sehingga sering dijadikan contoh ideal bagaimana sebuah negara modern seharusnya dikelola. Singapura, sebuah negara yang selama ini menjadi tujuan bagi banyak orang yang ingin hidup makmur, aman dan teratur. Tidak berlebihan jika selama ini Singapura dijuluki sebagai negara paling stabil di kawasan. Ia menjadi miniatur kesuksesan Asia, menjadi inspirasi, bahkan standar ideal yang selalu dirujuk negara lain. Namun siapa sangka bahwa pada tahun 2024 hingga 2025, negeri sekecil ini justru memasuki masa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Singapura sedang mengalami guncangan ekonomi terbesar dalam hampir 2 dekade terakhir. Dan yang paling mengejutkan, guncangan itu menghantam sektor usaha yang paling kuat dan paling stabil selama ini, industri makanan dan minuman, atau sektor F&B. Industri yang selama puluhan tahun menjadi denyut nadi kehidupan sosial masyarakat Singapura, kini berada dalam posisi paling rapuh. Gejolak ini mencuat setelah satu fakta mengejutkan muncul ke permukaan. Ratusan restoran di Singapura tutup setiap bulan. Bukan puluhan, tetapi ratusan. Selama 1 tahun terakhir, lebih dari 3.000 restoran gulung tikar. Jika dirata-ratakan, sekitar 250 restoran mati setiap bulan. Ini angka yang belum pernah terjadi dalam hampir 20 tahun terakhir. Begitu parahnya kondisi ini hingga banyak warga setempat bercanda pahit, bertanya apakah ini masih Singapura atau justru kota yang sedang dilanda badai ekonomi besar. Pemandangan yang dulu tidak pernah terbayang, kini menjadi kenyataan. Di setiap sudut kota yang biasanya penuh dengan ruko-ruko F&B ramai, kini justru berjajar papan kosong dan tanda disewakan. Ruang usaha yang dulu diperebutkan para penyewa, kini tidak laku. Seakan-akan Singapura sedang berubah menjadi kota yang pelan-pelan kehilangan denyut hidupnya. Yang membuat keadaan ini semakin menyesakkan adalah ketika restoran-restoran legendaris yang telah berdiri puluhan tahun, satu persatu ikut tumbang. Salah satunya adalah restoran Calzo atau Keizo, sebuah restoran makanan Kanton yang berdiri sejak tahun 1939. Usaha ini telah berdiri selama 86 tahun, melewati Perang Dunia, melewati krisis Asia tahun 1998, bahkan tetap hidup di tengah pandemi global yang melumpuhkan seluruh dunia. Namun pada tahun ini, restoran bersejarah itu justru menyerah terhadap kondisi ekonomi. Bagi masyarakat Singapura, tutupnya restoran ini bukan sekedar sebuah bisnis yang berhenti beroperasi. Ini adalah simbol bahwa fondasi ekonomi kecil yang menopang kehidupan sosial Singapura mulai retak. Chadrick Teng, pemilik generasi ketiga restoran tersebut, mengaku telah berusaha keras agar usaha keluarganya tetap hidup. Mereka mempertahankan resep, mempertahankan pelanggan, mempertahankan tradisi yang sudah dijaga selama 3 generasi. Namun keputusan pahit akhirnya harus diambil. Penyebab utamanya adalah kenaikan biaya sewa yang melonjak hingga 30%. Sewa yang tadinya berada pada angka $12.000 Singapura naik menjadi $15.000 Singapura per bulan. Jika dirupiahkan, angka itu setara dengan sekitar 190 juta rupiah. Hanya untuk menutupi kenaikan biaya sewa itu saja, restoran harus menjual lebih dari 300 mangkuk mie ikan tambahan setiap bulan. Jumlah yang hampir mustahil dicapai bahkan oleh restoran yang ramai sekalipun. Kisah ini hanyalah satu dari ribuan cerita serupa yang kini terjadi di seluruh Singapura. Data menunjukkan bahwa pada bulan Juli saja, 320 restoran tutup. Pada bulan Agustus, angka itu melonjak menjadi 360 restoran. Dan lebih menakutkan lagi, tren ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan melambat. Artinya, gelombang restoran yang gulung tikar masih jauh dari selesai. Pertanyaan besar pun muncul. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di Singapura? Mengapa negara yang paling stabil justru mengalami krisis paling berat dalam 2 dekade terakhir? Jika ditelusuri lebih dalam, akar masalahnya ternyata bukan salah kelola pemerintah, bukan karena bisnis sepi pelanggan, dan bukan karena kualitas makanan menurun. Akar dari seluruh masalah ini adalah lonjakan biaya sewa yang luar biasa.
Dalam beberapa kasus, kenaikan sewa ruko mencapai 20 hingga 49% dalam setahun. Bahkan ada kasus ekstrim di mana kenaikan sewa mencapai 2 kali lipat dari harga sebelum pandemi. Ini bukan kenaikan alami. Ini adalah hasil dari fenomena spekulasi properti yang sedang terjadi di Singapura. Ketika pemerintah berusaha menekan harga properti perumahan agar tetap terjangkau bagi warga, para investor besar justru beralih ke sektor komersial seperti ruko, unit usaha, dan ruang bisnis lainnya. Mereka melihat sektor komersial sebagai tempat aman untuk menaruh dana dalam jumlah besar. Akibatnya, ruko-ruko yang seharusnya menjadi ruang hidup bagi usaha kecil dan menengah berubah menjadi ladang spekulasi. Harga sewa dipompa setinggi mungkin tanpa mempertimbangkan daya tahan para pelaku usaha yang menempatinya. Para pemilik modal besar hanya melihat angka, bukan kehidupan masyarakat yang bertumpu pada ruang-ruang usaha tersebut. Naiknya biaya sewa tentu tidak bisa diimbangi oleh usaha F&B sebesar atau sekecil apapun. Industri makanan dan minuman bekerja dengan margin yang sangat tipis. Keuntungan bersih mereka sangat kecil. Sedikit saja biaya meningkat, tekanannya langsung terasa. Jika kenaikan sewa mencapai 2 kali lipat, efeknya langsung mematikan. Banyak pengusaha akhirnya memutuskan untuk menutup usaha mereka meskipun tempatnya sebenarnya ramai pembeli. Mereka tidak kalah bersaing. Mereka tidak kekurangan pelanggan. Mereka kalah oleh angka-angka yang tidak masuk akal. Menariknya, pemerintah Singapura merilis data bahwa jumlah restoran di negaranya meningkat dari 17.000 pada tahun 2016 menjadi hampir 23.000 pada tahun 2023. Artinya secara statistik, industri F&B terlihat tumbuh. Namun gelombang penutupan ekstrim yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut tidak diikuti dengan daya tahan ekonomi yang kuat. Statistik makro yang terlihat baik tidak selalu menggambarkan kondisi sesungguhnya di lapangan. Sementara itu, perubahan gaya hidup masyarakat Singapura juga memperburuk keadaan. Warga semakin sering makan di luar negeri, terutama di Indonesia, tepatnya di Batam, atau ke Malaysia yang jaraknya dekat. Biaya makan di kedua negara itu bisa lebih murah hingga 30-40% dibandingkan Singapura. Banyak orang Singapura memilih menyeberang hanya untuk mendapatkan makanan yang lebih terjangkau. Ini tentu menambah tekanan pada restoran lokal yang sebelumnya bergantung pada pelanggan setia. Di sisi lain, pertumbuhan UMKM yang kuat, biaya hidup yang lebih terjangkau, dan pasar domestik yang besar membuat Indonesia menjadi lokasi yang sangat menarik bagi investor industri F&B. Bahkan di tengah perlambatan ekonomi global, industri makanan dan minuman di Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan konsisten. Dalam konteks yang lebih luas, fenomena ini menunjukkan bahwa setiap negara memiliki masa naik dan masa turun. Siklus ekonomi tidak bisa dihindari. Singapura, negara yang selama ini dianggap paling stabil, sedang berada dalam masa terberatnya dalam 2 dekade terakhir. Prediksi para analis menunjukkan bahwa gelombang penutupan restoran kemungkinan akan berlanjut hingga akhir tahun 2025. Banyak pelaku usaha yang akan mencoba bertahan dengan cara ekstrim. Ada yang mengecilkan ukuran toko mereka, ada yang memotong karyawan sebanyak mungkin, dan sebagian lainnya justru memigrasikan bisnis mereka ke luar negeri. Indonesia muncul sebagai salah satu tujuan utama relokasi usaha tersebut. Dengan biaya sewa yang rendah, pasar domestik raksasa, dan daya beli yang mulai stabil, Indonesia berada dalam posisi yang menguntungkan bagi pelaku industri F&B. Pada akhirnya, masalah yang dihadapi Singapura bukan sekedar tentang restoran yang tutup. Ini adalah gambaran yang jauh lebih dalam tentang bagaimana struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada sektor tertentu dapat menjadi sangat rapuh ketika biaya hidup dan biaya usaha tidak terkendali. Restoran-restoran legendaris yang tumbang adalah simbol bahwa sektor ekonomi berskala kecil memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas sosial sebuah negara. Jika sektor itu runtuh, keseimbangan ekonomi ikut terguncang. Bagi Indonesia, ini momentum penting. Sebuah kesempatan untuk memperkuat sektor F&B dan menarik lebih banyak investor asing tanpa mengorbankan pelaku UMKM lokal. Jika dikelola dengan bijaksana, beberapa tahun ke depan kita mungkin akan melihat banyak restoran Singapura yang justru berkembang pesat di Indonesia. Siklus ekonomi terus berputar, dan saat ini Indonesia berada pada posisi yang cukup kuat untuk menyambut perubahan itu. Jika kita melihat apa yang sedang terjadi di Singapura hari ini, kita harus memahami bahwa ini bukan sekedar tontonan. Ini adalah alarm keras bagi pelaku usaha di Indonesia. Apa yang menimpa Singapura mulai dari biaya sewa yang melonjak, spekulasi properti, krisis tenaga kerja, hingga perubahan gaya hidup konsumen adalah hal-hal yang dapat terjadi pada negara manapun jika fondasi ekonomi kecil tidak diperkuat sejak dini. Kita boleh bangga bahwa Indonesia masih stabil, pasar kita besar dan UMKM kita kuat. Namun stabilitas tidak datang dengan sendirinya.
Ia lahir dari kerja keras, regulasi yang tepat, dan keberpihakan yang konsisten terhadap pelaku usaha kecil dan menengah. Karena itu, pelajaran yang dapat diambil sangat jelas. Jangan pernah lengah dan jangan pernah merasa kebal. Krisis dapat datang kapan saja. Satu-satunya cara untuk bertahan adalah memperkuat fondasi ekonomi kecil, memastikan bahwa sektor UMKM selalu mendapat ruang hidup yang sehat, dan mencegah terjadinya spekulasi yang merusak keseimbangan ekonomi. Jika Anda merasa bahwa pembahasan seperti ini penting untuk membuka mata dan meningkatkan kesadaran masyarakat, dukung channel ini dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini kepada teman atau komunitas Anda. Semakin banyak orang yang memahami situasi global, semakin banyak pelaku usaha yang siap menghadapi tantangan, dan semakin banyak pihak yang ikut berkontribusi membangun Indonesia yang lebih kuat.